cara yang terdahulu. Ya, apa dasarnya gitu. Oke, kita buka firman Tuhan. Ya, ini letter-letter. Sudah jelas-jelas tertulis di dalam ya Kisah Para Rasul. Ya, ini kan sudah berulang-ulang ini. Sudah kita dengarkan mungkin ratusan kali nih. Sejak 4 hari lalu tuh. Ya, saya bacain ya Kisah Para Rasul. Teman-teman semua, ya. Jadi bukan rencana iblis. Saya tidak mau mengikuti perjamuan asa yang kudus kami memandang salib. Ini adalah karya iblis, enggak. Ya, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2, ya teman-teman semua, ya. Ya, baca dulu nih kita mana nih? Kitab suci saya. Oke, teman-teman semua. Ya, saya bacain cepat lah ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke 23 ya. Dia yang diserahkan Allah, dia ini siapa? Yesus. Ini kan kepada Rasul Petrus. Kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Kristus Yesus yang diserahkan Bapa menurut maksud dan rencananya. Diserahkan buat apa? Main karambol? Main TikTok? Bukan. Kristus Yesus diserahkan Bapa menurut maksud dan rencana Bapa. Rencananya buat apa? Telah kamu salibkan dan kamu bun-bun melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi Bapa yang menyerahkan, Bapa yang memberikan, Bapa yang menganugerahkan, Bapa yang kasih. Apakah Bapa kejam? Tidak. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa dasarnya Bapa memberikan anak yang tunggal itu? Atas dasar kasih itu loh. Betapa besarnya, betapa agungnya, panjang, lebar, tinggi, dan lebarnya kasih Bapa itu kepada kita manusia yang berdosa. Sejak kapan? Sejak Adam jatuh dalam dosa. Tetapi di dalam kekekalan, Kristus sudah diberikan Bapanya untuk menebus kita di dalam dosa. Nah sekarang kalau kita ikutin, ya maksud yang itu yang naun jauh di sana, Kristus disalibkan atas dasar, ya oleh iblis. Berarti konsekuensi logisnya, berarti Bapa menghendaki, Bapa menggenapi, berarti apa rencana iblis? Ini kan bukan iman Kristen. Iman Kristen adalah di dalam kekekalan, di dalam Allah Tritunggal, Bapa sudah mengaruniakan, sudah merencanakan bahwa putranya yang tunggal itu, yang sangat dikasih itu, mati di kayu salib. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 4 juga dikatakan 27-28. Sejak semula, kapan sejak semula? Sejak kekekalan. Bahwa Kristus harus mati di kayu salib. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, 3 kali Yesus berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, kata Yesus. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa. Kehendak Bapa harus terjadi, bahwa Kristus harus menanggung cawan itu. Ya, Kristus harus menanggung cawan murka Allah. Kristus harus menanggung cawan yang luar biasa itu, murka Allah, keterpisahan dosa oleh Adam itu. Kristus harus tanggung di kayu salib, supaya hubungan kita kepada Allah itu bisa terjalin, punya hubungan yang baik. Makanya dikatakan Kristus adalah imam besar kita. Kalau boleh cawan itu kan murka Allah, penderitaan yang luar biasa. Betapa Kristus sudah melihat di ujung sana, dia harus mati di kayu salib. Tidak ada yang bisa menolak itu. Kristus sudah melihat betapa dia ya dikhianati oleh muridnya, betapa dia ya sampai kepada Pontius Pilatus, sampai Raja Herodes, sampai kepada semua Al-Qucu, tentara Romawi, semua masyarakat yang ada di sana. Bahkan Yesus juga mengaku dia anak Allah. Dia sudah melihat penderitaan itu luar biasa. Makanya dikatakan kalau boleh cawan ini Bapa lalu daripadaku. Di dalam kodratnya sebagai manusia, dia tidak bisa menerima. Tetapi kehendakmu Bapa yang jadi. Berarti itu kehendak Bapa. Kristus tuh mati di salib. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tega dan saya tidak mau ketika saya melakukan perjamuan asa yang kudus 1 kali 1 bulan di gereja saya memandang salib Kristus. Ini adalah rencana iblis. Bukan, teman-teman. Apakah setiap kita memandang salib Kristus, apa yang terbesit di dalam pikiran dan hati kita dan roh kita? Betapa besarnya, betapa dalamnya, panjang, tinggi, dan lebarnya kasih akan Allah Bapa itu di dalam putranya itu. Saya tidak terbesit pun 1 detik ketika saya memandang salib.
Saya tidak pernah memikirkan iblis. Saya hanya memikirkan dahsyatnya, betapa tinggi dan dahsyatnya luar biasa Bapa memberikan putranya yang tunggal itu, yang sangat dikasihi, mati di kayu salib buat saya, keluarga saya, dan kita semua jemaat Allah dimanapun berada. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, iman kekristenan yang benar adalah bahwa penyaliban Kristus direncanakan atas rencana dan otoritas Bapaknya di dalam kekekalan, di dalam Allah Tritunggal. Jangan terbuai dengan tahun 2025 ada orang-orang yang memutarbalikkan fakta firman Tuhan. Kisah para rasul jelas dikatakan, penulis kisah para rasul adalah Lukas, bahwa sejak semula sudah direncanakan oleh Allah. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, rendah hati, pikirkan, renungkan bahwa Kristus mati di kayu salib atas rencana Allah Bapa. Itu iman kekristenan. Bukan Kristus mati di kayu salib direncanakan, diingini oleh iblis. Bukan, teman-teman. Saudara tahu, ketika kita mengangkat perjamuan asa yang kudus, roti dan anggur itu, apa yang terbesar? Baik, mohon maaf terpotong ya, karena waktunya 7 menit kita bagi sama Adil, Pak Timothy, mohon dimaafkan. Masing-masing sudah mendapatkan waktu 7 menit. Jadi Ki Ahmad, Bu Sofi, selesai ini saya akan buka timernya, jadi kalian nanti bisa ngobrol. Saya bilangnya ngobrol ya, karena di mata saya, koreksi kalau saya salah, di mata saya kalian bertiga adalah saudara seiman. Jadi saya akan memberikan waktu untuk ngobrol, diskusi santai gitu. Saya pribadi bingung gitu karena dari Bu Sofi dan Ki Ahmad mengatakan bahwa adalah rencana iblis, sedangkan menurut Pak Timothy 100% adalah rencana Bapa. Ya, bahkan mengajak rendah hati untuk semua pendengar teman-teman Kristen di bawah untuk menerima ini dengan rendah hati adalah rencana Bapa. Nah, teman-teman sekarang kalian lagi di mute mikrofonnya, bukan aku mute tetapi karena timernya lagi berpindah ke host, seperti itu. Dan Pak Timothy, kamu punya satu golden car, kamu berhak untuk merekomendasikan siapapun di bawah yang kamu pikir mau menemani kamu di atas, boleh, Bang Timothy. Jadi kalau misalnya ada temanmu di bawah yang mau naik, yang sudah minta naik tetapi belum terpantau oleh saya, silakan di kolom komentar typing host naikkan ini, boleh. Ya, silakan gitu. Jadi nanti biar enak, dan sekali lagi saya tekankan bahwa saya pada malam hari ini berbeda dengan program-program sebelumnya, tidak akan menentukan salah atau benar. Tapi saya hanya akan menyiapkan tempat yang nyaman, kondusif supaya kalian bisa berdiskusi. Nanti teman-teman kita bisa melihat dengan kebenaran. Semoga kuasa Roh Kudus mengurapi pada malam hari ini yang benar-benar yang tersampaikan. Seperti itu. Saya menunggu selama 1 menit 60 detik. Jika tidak ada lagi teman-teman yang mau naik, maka saya akan buka timernya. Ki Ahmad, Bu Sofi, dan Pak Timothy bisa berdiskusi. Sembari itu, Pak Timothy saya menunggu di kolom komentar. Jika Pak Timothy merekomendasikan siapapun yang menemani Pak Timothy, boleh silakan untuk naik ke atas, saya menunggu. Selamat malam semuanya. Dari 2.200 orang yang ada di bawah, saya minta tolong untuk tap-tap layar yang kencang. Dan apakah kalian semua sudah follow hostnya? Sudah follow Ki Ahmad, Bu Sofi, Pak Timothy? Silakan. Waktu tinggal 50 detik lagi. Saya masih menunggu ya. Apakah ada yang ingin bergabung bersama Pak Timothy di atas? Silakan. Kalian yang di bawah ingin naik supaya cepat, tinggal bilang aja host pro Timothy. Silakan. Yang pro Timothy akan segera saya naikkan, yang bersama Timothy, supaya kita jangan ada fitnah bahwa nanti keroyokan atau 2 lawan 1. Tidak seperti itu ya. Saya udah capek sekali dengan drama fitnah di luar sana. Jadi silakan aja teman-teman yang mau naik, akan segera saya naikkan dengan typing pro Timothy atau satu kubu dengan Timothy. Silakan.
Baik, bersabar Pak Iblis TV ya. Saya akan kasih waktu 7 menit yang sama untuk Pak Iblis TV. Setelah ini cukup kita close ya, kecuali ada tamu VIP yang mau bergabung boleh. Ki Ahmad, Bu Sofi, sekali lagi Pak Timothy bersabar sebentar. Saya akan kasih waktu 7 menit untuk saudara kita Pak I TV yang sudah bergabung dengan kita. 7 menit karena sudah jelas mengatakan pro dengan Timothy, berarti setuju bahwa tentang penyalipan Yesus merupakan rencana dari Bapak sendiri, bukan rencana dari iblis. Silakan untuk Bapak Iblis TV. Ya, shalom semuanya. Saya terima kasih sebelumnya untuk host sudah dikasih izin untuk naik. Jadi saya prinsipnya pro dengan Pak Timothy bahwa rencana penyalipan Yesus Kristus itu adalah rencana Allah itu mutlak. Karena kita mulai dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 bahwa Allah telah berfirman, keturunanmu akan meremukkan kepala ular atau iblis. Itulah yang menjadi dasar bahwa ada karya keselamatan yang telah disediakan Allah dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab para nabi, kita mungkin pasti tahu semua, saya mengutip salah satunya saja, Yesaya pasal 53. Di situ jelas siapa yang harus diremukkan. Dan itu dinubuatkan oleh para nabi, nabi-nabinya Allah, bukan nabi-nabinya iblis. Itu harus kita ingat. Kemudian lanjut kepada ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di situ jelas bahwa Yesus mengatakan, ya Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kalau dikatakan bahwa penyalipan itu, yang adalah cawan itu adalah kehendak dari iblis, berarti Yesus berdoa kepada iblis. Ini yang saya tolak secara mutlak. Kemudian, tidak hanya di situ. Sebelum Yesus disalibkan, dia sudah beritahukan 4 kali. 4 kali dia beritahukan bahwa anak manusia itu harus ditangkap, diserahkan, bahkan yang terakhir dikatakan disalibkan. Nah, itu sudah jelas dikatakan. Jadi itu semua adalah rencana Allah terhadap penyalipan Yesus. Jadi bukan rencana iblis terhadap penyalipan Yesus. Begitu. Walaupun di dalam rencana besar Allah, tanpa disadari, ternyata iblis itu masuk menjadi salah satu yang berperan untuk menyerahkan Yesus kepada tangan-tangan orang yang tidak mengenal Allah. Hingga akhirnya dia dijatuhi hukuman metong, kemudian dia disalibkan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 2, di situ bisa dibaca, jelas sekali di ayat 23 kalau saya tidak salah, itu mengatakan bahwa, biar saya bacakan, yang lain boleh menyimak di bawah. Ini rencana siapa? Mungkin yang lain juga sudah tahu. Jadi saya bukakan pelan-pelan, ini yang terakhir. Kisah Para Rasul 2, ayat 23. Dia, yaitu Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi di situnya itu adalah Allah, bukan iblis. Telah kamu salibkan dan kamu bun-bun oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi penyalipan itu mutlak rencana Allah. Iblis tidak tahu sama sekali bahwa Allah punya rencana di balik penyalipan itu. Disitulah menunjukkan bahwa Allah kita maha tahu, sedangkan iblis tidak tahu sama sekali. Kurang lebih begitu untuk semuanya. Bang Os, waktu saya kembalikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.
Baik, terima kasih. Terima kasih sudah menunggu ya, Saudara Kiamat, Bu Sofi, Pak Timothy, dan Pak ITV. Kita akan segera buka diskusinya, teman-teman. Dan masih ada 2 kursi, ini adalah kursi VIP. Nanti kalau misalnya ada tamu-tamu yang membutuhkan urgensi tempat untuk menyampaikan sesuatu, boleh untuk menggunakan 2 VIP, seat VIP yang sudah kita siapkan di atas. Kita akan segera masuk ke obrolan diskusi kita. Tidak ada aturan apapun karena sudah aku bilang bahwa ini berbeda dari programku sebelumnya. Kita bukan debat profesional. Tetapi saya mengharapkan 2 aturan di sini ya berlaku. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar ya, maki-makian, menyerang pribadi, ya penistaan. Saya pikir itu tidak sesuai dengan semangat kekristenan ya. Boleh kita mungkin pro dan kontra, boleh mungkin ada ketidakcocokan, tetapi saya berharap penggunaan kata-katanya itu tidak menyerang secara pribadi, apalagi ada maki-maki, kata-kata kasar nggak boleh. Sama yang kedua, meskipun ini ngobrol santai, saya harap ada data ya. Dengan cara dibukakan kameranya, ditunjukkan datanya. Tidak usah mukanya, kalau mau ada muka juga boleh gitu, seperti itu ya. Tapi yang saya utamakan yang penting ada datanya. Kalau tidak bisa open cam, pasang screenshot ayatnya atau screenshot data sekunder lainnya juga boleh. Ya, nanti kalau seandainya lebih dari 2 atau 3 kali ada teman-teman tertentu yang tidak menunjukkan data, saya anggap mungkin belum siap ya. Bukan salah, tetapi belum siap untuk berdiskusi. Karena sekali lagi saya Superboy tidak pantas menentukan salah atau benar, karena ilmu saya masih sangat jauh dari hal ini. Jadi mari semoga pada malam hari ini Roh Kudus ikut bekerja, kita menemukan benang merah kebenaran dalam diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam 2.500 orang yang ada di bawah. Jangan lupa tap-tap layar, posting ulang, tambahkan ke story, dan follow semua akun yang ada di atas, termasuk follow hostnya. Kita akan mulai diskusi umum. Saya akan mute. Kiamat, Bu Sofi boleh ngobrol ya dengan Pak Timothy dan Pak ITV. Dan kolom komentar bebas teman-teman, silakan diskusi umum dibuka. Baik, saya tanggapi dulu ya. Ya. Boleh diperbesar. Jadi saya kira dari tadi yang disampaikan itu, mohon maaf ya, tapi nggak menjawab. Misalnya bahwa Kisah Rasul 2 ayat 23, apakah di sini ada ditulis rencana penyaliban? Ada nggak ditulis? Nggak ada. Kok diasumsikannya ini rencana penyaliban? Contoh penembakan. Masa yang merencanakan penembakan itu Allah? Sedangkan dikatakan Allah itu kasih. Terus kalau kita lihat kata rencana sendiri nih di sini, ini dari kemarin pun saya tanya sama KKB nggak bisa jawab. Di sini dikatakan gini, Matius 26 ayat 4, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Kristus dengan tipu muslihat dan untuk membunuhnya. Ini rencana siapa ini? Apakah mereka ini adalah Tuhanmu? Ya, jangan-jangan kamu nyembah mereka lagi. Terus mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Apakah iblis ini tunduk dengan takdir? Kan konsep kalian ini kan konsep takdir. Jadi Tuhan di kekalan sudah mentakdirkan, sudah menuliskan skripnya, sehingga iblis itu taat dengan takdir. Justru yang kemudian menjadi penyembah atau karya keselamatannya itu dari iblis, ya karena iblisnya tunduk dengan takdir. Ketika iblisnya sudah tunduk dengan takdir, maka rencana yang dilakukan iblis ini adalah rencana Allah. Berarti siapa Allahmu itu? Yo iblis jadinya masuknya di sini. Kan ini konsekuensi gitu loh. Setiap orang nih, saya punya rencana. Apakah rencana saya rencana Allah? Subjeknya saya kan bukan Allah. Berarti rencana Allah, rencana apa? Kita lihat ya, rencana keselamatan. Nih, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan apa? Ini tujuannya, memusnahkan dia, yaitu iblis yang gak mampu mencengkeram Kristus di dunia orang mati itu. Karena apa? Karena dikatakan iblis itu berkuasa atas maut. Dan kematian itu tidak ada di dalam diri Allah, makanya sabda Allah harus mengambil kodratnya sama dengan kita dan mengambil penderitaan, dan itu tidak nampak, tidak mengerti iblis tentang rencana keselamatan. Kita lihat dasar ayatnya. Di dalam 1 Korintus 2
Ayatnya yang ke-8. Kita lihat Nggak di bisa sini ya, ayat yang Mat. ke-6. Nggak ada hubungannya, Mat. Harus ke penyaliban, Mat. Ya, nggak ada hubungannya ke situ. Jangan kesana-kesana. Itu tidak tentang penyaliban. Jangan kesana kemari. Jangan intervensi dulu. Saya tahu dan pasti dan jelas, ya, ini berkoneksi semua. Ya, nggak mungkin saya nggak nyambung nih. Soalnya saya udah jelas kok narasinya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 dikatakan gini, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Wih, ternyata ada hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang Kita bukan... berbicara penyaliban, host. Tolong besarkan saya, host. Tolong besarkan saya. Ini saya lagi Jangan bahas tentang penyaliban. berbicara penyaliban. Fatimah ini orang-orang yang paling gak Tolong besarkan saya. Tolong besarkan saya. Ya, saya bacain. Ya. Lihat ya, Saya Mat. nggak akademis Boleh gantian nih, sekali. Mat? Udah. Boleh gantian? Pak, sorry ya Pak Boleh ya, gantian? kamu panggil Boleh gurumu aja gantian? ke sini. Soalnya kalau kamu mohon maaf, masih kurang bro, nggak nyambung. Boleh gantian? Ya. ini orang Nggak Gak usah nyambung. ke pribadi. Kita ke dalil. Fokus kepada penyaliban. Udah. Nah, teman-teman semua ya. Dia sebentar. Gantian Amat. Gantian Kiamat. Boleh gantian ya. Kacau. Ini jelas dikatakan. Ini kita teman-teman semua di bawah. Kita berbicara penyaliban. Jangan ke sana kemari. Ngomonglah apa? Ya, jangan kayak seperti si Juma kamu berdiskusi, ya, ke sana kemari, ya, ke saya nggak boleh begitu, ya. Saya menghormati kamu Kiamat, ya, sama Sofiatul, ya. Tertawa dulu dong teman-teman, ya. Nah, Yesus, kamu tadi mengatakan ini tidak ada penyaliban. Yesus nih, dia Yesus. kamu salah-salah. Coba, Tidak ada penyaliban. Yesus yang diserahkan Bapa. Yes, kehendak Bapa dan ya. supaya Yesus menghadapi Diserahkan penyaliban Allah untuk untuk supaya apa? dia Bentar, menang. menghadapi Sofiatul. iblis. Sebentar, saya serahkan dulu. Yesus yang nih, ya, yang diserahkan Bapa, teman-teman ini, saya baca lagi ya. Dia ini adalah Yesus yang, ya, diserahkan Bapa menurut maksud dan rencana Bapa. Rencananya Rencananya apa? Maksud dan rencananya apa? Waktu kematian Yesus. Rencana Bapaknya Rencananya apa? telah kamu salibkan. Kamu tadi berbicara bahwa ini tidak berbeda. Ini berbicara penyaliban. Yang menyalibkan bangsa-bangsa Bahwa Tuhan penyaliban itu itu Allah apa adalah bukan? atas rencana. Tangan Pertanyaannya bangsa-bangsa dengan Pak durhaka. Timothy. Bangsa-bangsa durhaka yang membunuh dan menyalibkan Yesus, apakah digerakkan oleh Allah? Nah, justru itu bangsa-bangsa itu kan banyak Sofiatul. Izinkan saya berbicara Sofiatul. Di sana Rencana kan Allah banyak. adalah Dengarin, membangkitkan termasuk Mesias. Yudas, Itu termasuk yang juga Mesias adalah tahu. bangsa-bangsa pada saat itu, Rencana Allah rakyat adalah pada saat membangkit- itu. Itu Yesus. artinya mereka memilih, ya, mereka memilih Nah, atas pertanyaan kehendaknya saya bukan sendiri. itu. Di Dengar fokus dulu, di ayat Sofiatul. itu. Bangsa-bangsa Bangsa-bangsa durhaka itu kan yang pada saat itu membunuh kan dan tentara menyalibkan Romawi. Yesus, apakah itu digerakkan Bentar, oleh Roh betul. Kudus? Bangsa-bangsa yang Anda masuk itu tentara Romawi bukan? Pak, jangan kemana-mana Pak. Ayat yang Bapak bacakan tadi. Kamu salibkan dan kamu bunuh Ya. oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Fokus di situ Ya. Pak. Bangsa-bangsa Bangsa-bangsa durhaka itu siapa, Sebentar Pak Sofiatul? Timothy, makanya telinga Anda harus dua ya. Bangsa-bangsa durhaka yang menyalibkan dan membunuh Yesus, apakah itu digerakkan oleh Roh Kudus? Bangsa-bangsa, kita dengar dulu. Bangsa-bangsa durhaka itu siapa? Konsepnya rancangan lo, rancangan penyaliban, bukan masalah gerak-gerak sana sini dan sini. Pertanyaan saya, Ini loh, jawab rancangan saja. dikatakan. Bangsa-bangsa definisi rancangan. Sebentar, yang Sofiatul. menyalibkan Sebentar, dan gantian, membunuh Sofiatul, Yesus, gantian. apakah itu Gantian, Sofiatul, digerakkan oleh gantian. Allah, oleh Roh Kudus? Sebentar, Sofiatul. Orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi, Al-Guju Romawi, mereka memilih kehendaknya sendiri untuk menyalibkan Kristus. Ya udah, Berarti bukan rencana Allah, Allah. berarti bukan kehendak Bapak Betul. untuk menyalibkan, berarti kehendak mereka sendiri, betul? Loh, kehendaknya dong, justru atas kehendak Loh, berarti Bapa. bukan Ini tapi, kamu kan sama tadi bilang seperti itu Yudas, kehendak Bapa. apakah Kamu dia tadi adalah mengatakan Ntar dulu, bangsa-bangsa Sofiatul. durhaka Waduh, ini yang Sofiatul. menyalibkan dan membunuh Yesus itu kehendak Bapa, betul? Gini, Ya, kehendak Bapa semua Ini yang sekarang ada di gini, dalam yang ini pada jangan saat lari ya. Kiamat sebenarnya. Jangan lari. Ini tema Ini itu kehendaknya rencana. dong. Rencana Kehendaknya semua penyaliban, itu Pak. terjadi. Pertanyaan saya, Penyaliban itu kok panas semuanya sih? kehendak Rencana Bapa. penyaliban Bukan itu ini Yesus. definisi. Kok emosi Tahu jiwa? nggak definisi rencana? Pertanyaan saya, Loh, bangsa-bangsa Sofiatul. durhaka yang membunuh dan menyalibkan Yesus di situ, Nah, sebentar, apakah itu Sofiatul. Nih, digerakkan nih. oleh Allah? Sebentar. Dia yang diserahkan gantian. Allah itu menurut Gampang. rencana siapa? Jadi gini. Coba, itu rencana Gini, siapa gini dia ya, diserahkan Bu Allah? Sofi.
Sebentar. Dua-duanya Jadi gini, kepanasan Bu Sofi jin goreng mungkin- ya aman. sabar. Dua-duanya kepanasan jin goreng. Sabar. Jadi Bu Sofi ini sudah terlalu lama di luar Indonesia. Jadi nggak. Betul. Ini rencana loh. Ini rencana Bapak di sini Sofiatul. Rencana Bapak. Menurut maksud dan rencana Bapak. Ini rencana Bapak. Ini sudah letterlet. Nah sekarang saya tanya sama Sofiatul. Di mana di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Kristus disalibkan, rencana iblis mana tertulis letterlet? Mana? Mana tertulis? Ayo, tunjukkan ke saya ayatnya Sofiatul dan kiamat. Di sini jelas-jelas adalah rencana Bapa. Lihat, rencananya di sini adalah Bapa. Nah, sekarang saya tanya balik sama kalian. Di mana di dalam Alkitab bahwa Kristus mati di kayu salib, rencana iblis letterlet seperti yang saya tunjuk ini? Coba, tunjukkan ke saya kiamat dan saudara Sofiatul. Tunjukkan ke saya. Barusan tadi sudah ditunjukkan sama kiamat, ya, bahwa rencana membunuh dan menyalibkan Yesus itu dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi atas kehendak sinaga besar ular tua itu. Atas kehendak siapa? Kerajaan iblis. Karena mereka tahu permusuhan antara kerajaan terang dan kerajaan iblis ini terjadi, ya, terjadi sejak Kejadian pasal yang ketiga. Saya cuma mau gini, teman-teman Kristen menyadari, apakah menurut Anda kiamat yang dipersekusi, saya, Bang Edis, yang mengalami persekusi, memberitakan salib Kristus, apakah di dalam otak Anda, kita, saya, Bang Edis dan kiamat percaya bahwa ketika kita mengambil tubuh dan darah Kristus, ketika kita memakai kalung salib di dada saya, ketika kita memberitakan karya salib, karya keselamatan Kristus, apakah kalian itu dalam otakmu itu percaya bahwa saya dan Bang Edis dan kiamat beriman bahwa karya salib dan karya keselamatan itu adalah karya iblis? Apa yang kamu lakukan, Pak Iblis, Pak siapa nih sama si IITV ini dan Pak Timothy? Apakah kalian mengalami persekusi seperti yang kiamat Bang Edis dan saya alami? Apakah di otak kalian yang kecil itu kalian percaya bahwa kami ini beriman bahwa karya keselamatan itu karya iblis? Hah? Ada nggak Bang Edis mengalami penganiayaan, meninggalkan segala sesuatu, membayar harga, memikul salib, lalu kami berpikir ketika kami mengambil tubuh dan darah Kristus, ketika kami makan tubuh dan darah Kristus, kami berpikir ini karya iblis? Betapa bodoh dan lambannya kalian mengerti kitab suci. Ya, pantas otak kalian sama dengan Muslim, ya, yang mengatakan bahwa iblis itu bekerja untuk memenuhi kehendak Bapa. Iblis bekerja sama dengan Bapa, berjasa dalam memenuhi rencana Bapa untuk mematikan Yesus. Rencana Bapa dengar, lewat kematiannya dia akan mematahkan kuasa maut, yaitu dengan cara apa? Baca ayat berikutnya. Tetapi Allah telah membangkitkan Yesus, sehingga Rasul Paulus mengatakan, hai maut, hai kematian, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu? Rencana Allah adalah rencana kebangkitan dan kehidupan. Paham? Iblis mencengkram dunia orang mati dan tidak ada yang bisa keluar dari dunia orang mati. Cara satu-satunya bagaimana? Bapa berkata, hadapi kematian itu nak. Jangan lari dari penyaliban. Taat sampai mati. Maka Efesus mengatakan apa? Karena dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Yesus segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi tunduk kepada nama Yesus dan mengaku dia adalah Tuhan bagi segala bangsa, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Bagaimana mungkin kalian mengatakan kami percaya bahwa karya salib adalah karya iblis? Tuduhan yang sangat. Ya, jadi gini ya, kita nggak perlu berkuar-kuar terlalu apa, fokus saja kepada rencana penyalipan. Tadi sudah jelas dibuka di dalam Kisah Para Rasul, kita pelan-pelan ya, mungkin kalian terlalu cepat membacanya. Saya ulangi pelan-pelan ya, Kisah Rasul 2 ayat 23, ini sederhana tapi kalian bisa nggak ngerti gitu loh. Dia ini siapa? Dia ini kan Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Diserahkan kemana? Ya kepada yang kalian bilang tadi. Kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kepada orang-orang Romawi, tentara Romawi. Kepada siapa lagi yang tidak mengenal Allah? Itu diserahkan. Yang menyerahkan siapa?
Ini rencana besar Allah. Oke? Lihat, untuk apa diserahkan? Telah kamu salibkan. Jadi ini disalibkan bukan untuk dijadikan apa, mainan, bukan. Tapi untuk diambil nyawanya. Jadi kalau bicara rencana penyalipan, kalian harus mengerti dulu definisi rencana itu apa. Pelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nih, lihat. Rencana itu bukan sekedar waktu si Yudas dibisikkan iblis, bukan itu saja yang namanya rencana, tapi harus ada garis besarnya. Sudah saya bilang dari Kejadian pasal 3 ayat 15, itu rencana besar Allah. Bahkan di Yohanes 3 ayat 16, saya buka lagi. Kalian pasti tahu itu. Yohanes 3 ayat 16, kita lihat. Ya, ini banyak yang lupa ini. Makanya jangan terlalu banyak berdebat yang bukan berdasarkan Alkitab, bahas kitab lain. Nih, lihat ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini dikaruniakan untuk apa? Untuk jualan. Untuk apa? Berapologet. Dia dikaruniakan itu untuk disalibkan, Bu. Pak. Jadi kalau kalian bilang dia dikaruniakan itu iblis yang mengaruniakan, Yesus disalibkan karena Allah, karena dia korban perdamaian antara Allah dengan manusia, bukan iblis dengan manusia. Jadi rencana Allah itu kalian mau nggak didamaikan dengan Allah? Mau nggak? Iblis nggak pernah mau perdamaian